Selamat petang Bapak Ibu semuanya. Salam kenal untuk Mbak Ellen, Mbak Nur, dan saya ucapkan terima kasih untuk semuanya rekan teman-teman di Kagama yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berbagi. Mungkin saya akan menyambung dari apa yang sudah dipaparkan oleh Mbak Ellen tentang bagaimana pengalaman saya menjadi orang tua pembelajar. Saya akan mencoba untuk share screen. Ya. Baik, apakah sudah kelihatan? Ya. Baik, minta tolong apakah sudah kelihatan dari PPT saya? Sudah Mbak, tinggal di Oke, baik. Ya, masih loading. Perkenalkan, saya Sari. Mungkin sedikit berbeda kalau dengan Mbak Ellen dan Mbak Nur. Saya praktisi pendidikan, tapi saya di pendidikan formal. Dan saya adalah ibu dari 5 putra-putri yang sekarang ini beranjak remaja dan dewasa. Putri saya yang pertama umur 17, putra kembar saya umur 16, lalu putri saya umur 15, dan satu yang paling kecil itu lagi umur 6 tahun. Saya guru yang sedang belajar sebenarnya. Saya mengajar sebelumnya di Sekolah Ciputra, di SMA dan SMP-nya. Lalu saya pernah di Sekolah Tumbuh, di SD, dan pernah menjadi kepala sekolah juga. Sekarang saya bersama dengan teman-teman Nahdliyin dan ada Bu Alisa juga di sebuah pondok pesantren namanya Bumi Cendekia, Jogja. Lalu di samping itu saya juga menulis, tapi mungkin sedikit berbeda dengan Mbak Ellen ya. Saya menulis buku-buku yang itu konsumsinya memang selama ini masih untuk guru dan siswa terutama remaja. Dulu saya selain itu sehari-hari kerjaan saya adalah meneliti dan konsultan pendidikan di beberapa sekolah dan mitra saya adalah pemerintah biasanya. Terus saya dulu alumni Visipol UGM tahun 99, S2 saya di CRCS Center for Religious and Cross Cultural Studies Sekolah Pasca Sarjana, dan sekarang ini saya sedang belajar di Fakultas Ilmu Sosial Politik di KU Leuven, Belgia. Ini adalah beberapa buku yang pernah saya tulis, masih barengan, belum sendirian. Insya Allah akan segera publish yang sendirian. Untuk mempersingkat waktu, saya menyambung dari Mbak Ellen dan Mbak Alisa tentang peran keluarga, bahwa keluarga adalah puncak dalam relasi sosial, dan bagaimana keluarga itu menjadi atmosfer dalam tumbuh kembang anak. Itu yang pertama adalah konteks tentang literasi abad 21. Di sini memang saya melihat bahwa literasi itu bukan hanya sekedar baca tulis, tapi bagaimana kemampuan kita melihat fenomena, dan buku adalah salah satu media belajar kita, adalah pintu belajar kita. Nah, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh seorang futurolog, Alvin Toffler, dia dari Cornell University, yang mengatakan bahwa the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot unlearn and relearn. Bahwa buta aksara di abad 21 bukan tentang baca tulis, itu konteks tahun 45, tahun 60-an, ketika Bung Karno mendirikan, memberikan kurikulum tahun 48, bahwa Indonesia harus segera menyelesaikan tentang buta aksara, tapi tentang literasi abad 21 adalah bagaimana kita tetap belajar dan meninggalkan cara-cara lama dengan hal-hal yang baru yang tadi Mbak Ellen sudah perkenalkan, salah satunya dengan metode CM. Nah, sekarang ini tentu bagi orang tua, terutama saya ya, saya mendampingi anak, dan saya tumbuh bareng dengan anak-anak yang mereka adalah generasi digital yang itu berbeda dengan saya. Bahwa generasi digital adalah mereka yang lahir dan berdampingan dengan perkembangan teknologi. Kalau konteks Indonesia itu sekitar tahun 1990-an, dan mereka dan tumbuh dan lahir dalam konteks revolusi industri 3.0 dan 4.0, dan mereka sangat dimanjakan dengan sumber belajar yang melimpah. Dan saat ini anak-anak saya dan mungkin anak-anak teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, itu juga hidup yang dilingkupi dengan komputer, akses internet tanpa batas, smartphone, mungkin hampir 24 jam, hanya ketika mereka tertidur saja nggak memakai HP. Memutar lagu digital, yang itu juga berbeda dengan era saya. Lalu kecerdasan buatan dan perangkat digital lainnya, dan saya adalah digital immigrants. Tetapi dalam saat ini yang paling penting adalah
bagaimana senantiasa kita sebagai keluarga mau selalu belajar. Nah, ada hal yang penting adalah ketika kita berada dalam situasi informasi yang cukup melimpah, sekarang ini adalah kita hidup di era post. Mungkin Mbak Ellen yang dari filsafat akan mungkin kalau bisa berbagi tentang masyarakat post. Apa sih sebenarnya dimaksud dengan masyarakat post-truth? Adalah situasi di mana masyarakat hidup dalam kenyataan dan fakta, antara fakta dan hoax itu saling bergelindan, nyaris batasnya itu tipis. Apa itu apa itu fakta? Truth dan fakta itu akan dua hal yang berbeda. Nah, apa itu truth dan hoax itu bedanya tipis, dan itu bahaya sekali kalau itu dibiarkan. Dan artinya memang butuh literasi digital. Kita harus meleknya bukan lagi baca tulis dalam hal ini ya. Nah, karena dampak dari post-truth kalau kita tidak aware itu adalah kita akan sulit untuk memilah informasi. Mana yang fakta, mana yang hoax. Lalu kita terjebak pada informasi yang mungkin tidak tepat, menjadi mudah dihasut, diadu domba, divided society, masyarakat yang semakin terpolarisasi, reproduksi kebohongan, dan pasti di situ rentan sekali untuk terjadinya konflik. Jangan bertanya tentang toleransi di sana. Nah, inilah dunia-dunia yang kita hadapi, dan itu medianya salah satunya ada di sosmed. Inilah wajah dari post-truth yang kita hadapi sehari. Yang kemarin kita rame sekali bicara tentang babi ngepet, lalu tentang hoax, banyak sekali tentang vaksin. Nah, inilah wajah post-truth. Bagaimana kita sebagai orang tua mendampingi anak-anak kita dalam hidup berdampingan atau hidup di era post-truth seperti ini. Nah, yang kita butuhkan adalah digital literacy. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Alisa tentang VUCA, bahwa kita hidup di era yang sangat ambigu, kompleks. Nah, adalah kita melek digital, kita memiliki kemampuan untuk memahami tentang critical thinking and evaluation. Kita bisa memilah informasi mana yang harusnya kita ambil dan tidak, ya. Kita berpikir tentang keamanan digital, lalu kita berpikir tentang mengakurasi informasi, dan kita seorang yang komunikator yang cakap. Kita kreatif untuk mencari, kita kreatif untuk memilah, dan kita sadar bahwa masyarakat itu memiliki pandangan budaya dan sosial yang cukup beragam. Dan bagaimana kita untuk melakukan untuk melek digital itu, kita butuh kolaborasi barengan. Kadang-kala kita nggak sendirian. Nah, mungkin seperti itu gambaran dari digital literasi. Mohon maaf ini saya percepat ya. Nah, sebenarnya ini beberapa pengalaman yang saya lakukan dengan anak-anak saya, dengan murid-murid saya. Kebetulan karena menurut saya banyak yang remaja, jadi saya berusaha untuk belajar dengan mereka. Bahwa menjadi orang tua pembelajar itu harapannya tentu akan membentuk kultur pembelajar anak. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Ellen, kita sebagai orang tua harus menjadi atmosfer, misalnya seperti atmosfer pembelajar. Nah, ini adalah contoh di WA di grup dengan anak-anak saya. Bagaimana saya dan suami saya itu berbagi informasi. Kami mendorong ke anak-anak untuk membaca. Ini bagus loh, kebetulan anak saya sedang belajar tentang penelitian sosial. Saya kenalkan ada metode etnografi misalnya. Anak saya lagi belajar tentang memahami masyarakat di tempat yang lain. Ini ada yang bagus loh tentang Maluku, misalnya seperti itu. Artinya ini membutuhkan orang tua pembelajar. Bagaimana yang bisa kita lakukan adalah mutual learning. Kita berbagi informasi, kita saling diskusi dan dialog. Dan menjadikan apapun sebagai sumber belajar. Kita luaskan spektrum belajar. Memang harus selektif dalam memilih buku. Itu tugas orang tua dalam mendampingi anak. Selain itu, mungkin sedikit berbeda dengan Mbak Ellen ya. Saya dalam filsafat pendidikan, saya lebih pada filsafat konstruktivis ya di sini ya. Karena saya sebagai orang tua itu selalu mendorong saya sendiri dan anak-anak untuk selalu peka dalam lingkungan. Mengamati, membiasakan mereka untuk bertanya, mencari, dan memilah informasi serta menyampaikan temuan mereka. Misalnya saya bawa anak-anak itu ke kuburan, kami pas ziarah gitu. Saya minta anak-anak coba dong diamati dari nisan-nisan itu menyampaikan apa.
Apa yang bisa kamu lihat dan kamu pelajari dari nisan-nisan itu? Anak saya menyampaikan, nisan itu memberikan informasi tentang identitas. Identitas baik secara jenis kelamin maupun kapan orang ini meninggal dan lahir. Selain itu, dari nisan kita bisa tahu tentang agama, karena ada simbol-simbol agama. Dari nisan kita juga tahu tentang apa yang sudah dia buat dari orang yang sudah meninggal ini. Akhirnya saya mengajak diskusi dengan anak saya. Bahkan dari nisan pun kita akan banyak belajar. Misalnya kalau kita bicara tentang sejarah Islamisasi di Indonesia, sumber sejarahnya salah satunya adalah dari nisan misalnya. Nah, seperti itu yang saya lakukan. Jadi dimanapun saya berada bersama dengan anak-anak, saya selalu mencoba untuk mengajak mereka, ayo dong dilihat, diamati, dan coba buatlah pertanyaan. Ayo cari informasinya, mengapa begini, mengapa begitu. Ayo coba tanya, misalnya kalau dalam kondisi pandemi seperti ini, Bapak Ibu jualannya gimana, turun apa enggak, atau naik apa enggak, kalau misalnya turun gimana cara menghadapinya, itu mencoba saya bangun dengan anak. Mungkin karena saya guru ya, saya terbiasa memfasilitasi anak, mungkin hal itu menjadi hal yang cukup biasa bagi saya. Baik, nah ini saya ada gambar tentang rumah, anak, dan sekolah. Pengalaman saya di sekolah. Kalau ada masalah, atau anak punya masalah di rumah, pasti dia akan berdampak pada sekolah. Artinya apa? Bagaimana kita sebagai orang tua di rumah memang harus kita menyiapkan anak kita bahwa dia harus bisa mengatasi masalah di rumah itu dengan baik. Misalnya pagi saya masih sering menemukan murid saya muram berjana atau bekas nangis. Kenapa nangis? Misalnya seperti itu. Hari ini lagi marah sama mama, sama papa. Oke, kalau kita tenangkan dulu, baru kalau kamu sudah tenang, kamu bisa masuk kelas. Misalnya seperti itu. Artinya apa? Rumah itu menjadi jembatan yang sangat penting bagi anak untuk dia belajar di sekolah. Sehingga saya sepakat kita pemerintah mengatakan pusat pendidikan itu adalah keluarga, yaitu di rumah, lalu masyarakat, dan sekolah. Mungkin seperti itu gambarannya. Lalu literasi berbasis keluarga. Tadi dari awal saya sudah menjelaskan tentang perluas spektrum literasi. Bahwa literasi tidak sama dengan buku, tetapi adalah membaca fenomena, menganalisis dan menyampaikan suatu fenomena, dan harapannya kita adalah bisa menjadi role model anak. Saya tahu mungkin Bapak Ibu banyak yang harus bekerja, banyak hal yang harus dilakukan di luar sana, tetapi ada hal yang harus kita ingat bahwa kita jangan sampai kita menyesal, karena waktu dengan anak itu tidak akan terulang kembali. Mungkin kita sempatkan, mungkin di waktu yang kita sangat longgar, quality time itu benar-benar berkualitas. Dan sekali lagi, saya yakin Bapak Ibu semua juga pada menuntut anak-anaknya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan itu artinya harusnya itu juga kita tuntut ke diri kita sendiri. Kita juga berkomitmen untuk tetap belajar. Artinya kita menuntut anak, kita juga harus melakukan hal yang sama. Jadi tidak adil, artinya anak kan akan melihat kita gitu loh. Oh, ibuku nggak mau belajar, ibuku hanya saya mohon maaf, kan masing-masing orang memang punya cara tersendiri bagaimana menikmati hidup ya. Jadi kalau kita menuntut anak untuk mau membaca, mau belajar, mau melakukan do something good for others, ya kita adalah role modelnya. Kita mau berkomitmen untuk selalu belajar. Mungkin seperti itu. Dan hal yang dapat kita lakukan adalah kita hadir dalam proses belajar anak. Kita tahu apa yang mereka lakukan, dan kita tahu apa yang mereka kerjakan, dan bagaimana peer group-nya. Sekali lagi, buat teman sebaya itu merupakan faktor yang cukup penting dalam tumbuh kembang anak, terutama ketika anak-anak itu fase remaja. Kita harus tahu siapa sih, kalau bahasa anak-anak sekarang, circle mereka. Nah, artinya dalam hal ini orang tua hadir sebagai katarsis. Jangan sampai anak-anak kita terbawa yang mungkin ini cenderung toksik, mungkin seperti itu ya. Artinya disinilah intervensi orang tua dibutuhkan, orang tua hadir, mungkin seperti itu. Nah, karena di sini menuntut orang tua terus belajar, kita kenalkan bahwa berbagai macam sumber belajar, salah satunya buku, salah satunya kalau sekarang ini ke media online, kita kasih referensi-referensi, ini loh yang kamu bisa
ambil, kamu bisa pelajari. Ini rekomendasinya. Kita jelaskan bahwa apa sih menariknya dengan membaca buku ini, manfaatnya apa buat kamu dan pentingnya apa. Nah, itu seperti itu. Terus meluangkan waktu untuk diskusi. Kenapa? Karena untuk membangun nalar kritis. Selain itu juga menjembatani posisi nilai dan ideologi suatu pemikiran atau diskursus. Misalnya saya mengajak anak saya membaca sebuah novel misalnya. Novel itu tentang tiga penulis perempuan ya. Kebetulan karena saya perempuan, tone saya terhadap isu-isu perempuan memang cukup kuat di sini ya. Saya mengajak anak saya untuk membaca. Satu misalnya tentang penulis di era tahun 60-an, di era tahun 1980-an, dan penulis kontemporer. Di sini saya akan mengajak dia diskusi setelah dia selesai membaca. Apa yang bisa kamu pelajari dari situ? Gagasan-gagasan apa sih yang ditulis oleh perempuan-perempuan itu? Ingat, dia lahir pada era yang bagaimana. Konteks ini akan memberikan kontribusi seorang menulis ketika dia menuliskan. Artinya, saya mengajak anak untuk paham bahwa seorang penulis itu punya posisi secara nilai dan punya posisi secara ideologi. Kalau kita nggak mengajak anak untuk diskusi dan mendampingi, itu dia jadi get lost. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi saya dampingi. Dan biasanya yang saya lakukan juga dengan murid-murid saya di kelas, gitu. Saya akan cerita tentang buku yang sudah saya pelajari. Misalnya saya tanyanya dengan hal yang sederhana. Kalian hari ini bahagia nggak? Misalnya seperti itu. Biasa-biasa aja, misalnya gitu. Bu Sari baru baca buku loh yang misalnya buku ini tentang kebahagiaan. Oh iya apa misalnya? Saya cerita sebenarnya bukunya itu Humuk Maicis ya, tentang bagaimana kita menumbuhkan diri. Nah, itu saya ceritanya dengan hal yang agak mungkin harapan saya itu provokatif ya ke murid-murid saya gitu. Jadi itu yang biasa saya lakukan dengan anak saya maupun murid-murid saya. Mungkin ya itu lagi sekali lagi karena latar belakang pekerjaan saya guru dan dunia teks, saya begitu begitu kental mungkin dengan hal seperti itu. Dan harapan saya, dan saya yakin teman-teman dan Bapak Ibu semua di sini adalah orang tua yang bijak. Orang tua yang pembelajar. Mungkin seperti itu. Bukan orang tua yang biasa-biasa saja. Yang akan terus mau belajar, mendampingi anak-anak kita, sehingga mereka memiliki literasi yang baik, memiliki habit yang baik, dan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Alisa, bahwa generasi kita itu ada generasi yang kompeten dengan posisi bonus demografi kita di tahun 2045. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf kalau saya terburu-buru. Terima kasih dan mari kita berdiskusi, semoga bermanfaat. Waktu saya kembalikan ke Mbak Nur. Terima kasih.